here, I will meet Miss Kiki for an interview about Nursing Laboratory SMK Kesehatan Citra Nusantara Klaten. Let's go! Excuse me, Miss. We are from Tel Nursing 2. We want to interview about the Nursing Laboratory SMK Kesehatan Citra Nusantara Klaten. Permisi Bu, kami dari kelas keperawatan 2 ingin mewawancarai Anda tentang lab keperawatan SMK Kesehatan Citra Nusantara Klaten. In this nursing lab, Apa fungsi lab keperawatan ini? Oke, fungsi dari adanya lab keperawatan ini adalah yang pertama sebagai sarana untuk belajar siswa-siswi khususnya pada prodi keperawatan. Misalnya pada saat kalian belajar mengenai praktek atau kegiatan, kalian bisa masuk ke sini atau kalian mempelajari tentang organ-organ manusia. Di sini ada replika-replikanya. Ini namanya pantom dan alat peraga. Semua ada di lab keperawatan. Selanjutnya, misal kalian mau menggunakan alat-alat digital dan alat-alat kesehatan seperti tensi, oksimetri, terus oksigen dan lain-lain, semuanya ada di lab keperawatan. Gitu. oh right, I see. How to go in this nursing lab? Bagaimana tata tertib masuk di lab ini? Oke, tata tertib masuk ke lab ini yang pertama adalah kalau kalian mau praktek itu harus menggunakan jas lab. Semua siswa SMK Citra Nusantara ini khususnya prodi keperawatan memiliki jas lab sendiri-sendiri. Jadi setiap kalian praktek ke sini harus menggunakan jas lab itu. Selanjutnya adalah tidak boleh memakai alas kaki khususnya sepatu atau sandal, tetapi diwajibkan menggunakan kaos kaki. Yang ketiga adalah tidak boleh membawa makanan ringan, makanan berat, atau minuman. Selanjutnya, apabila menggunakan peralatan yang di sana, mengambil itu harus menulis di form peminjaman, terus dikembalikan lagi. Kalau misal pakai bed seperti ini, nanti dibereskan lagi. Gitu. Good regulations. Who is in charge of this lab? Siapa yang bertanggung jawab atas lab ini? Oke, untuk sekarang sesuai dengan amanah yang diberikan dari atasan, untuk yang bertanggung jawab di sini adalah Bu Kiki sebagai kepala laboratorium keperawatan. May we look into another area, Miss? Bolehkah kita melihat ke area yang lain, Bu? Silahkan, boleh. If I may know, why put the cotton in the instrument case? Kalau boleh saya tahu, mengapa kasanya ditaruh di dalam bak instrumen? Oke, kasa harus diberikan di bak instrumen karena kan kasa sifatnya steril ya, untuk luka dan untuk merawat orang sakit. Jadi kita bukanya harus gini supaya tidak kotor. Nah, kenapa sih si kasa ini harus di dalam bak instrumen besar ini? Supaya dia itu tetap steril, tidak ada kotoran yang masuk. Misalnya debu atau cairan dari pasien kayak gitu. Karena di bak instrumen ini kan sifatnya stainless steel atau bahannya stainless steel dan kita tutup. Jadi akan terjaga kesterilan dari kasanya itu sendiri. Why is there a sink inside the bed patient? Mengapa ada wastafel di samping bed pasien? Oke, karena kita di lab keperawatan ini sifatnya adalah mereplika di rumah sakit itu seperti apa. Memang di setiap samping dari bed itu ada wastafel. Karena setiap kita sebagai perawat itu melakukan tindakan kepada pasien, nanti kan kita cuci tangan dulu. Nah, akan lebih mudah apabila kita mau tindakan terus kita cuci tangan. Kalau wastafelnya itu dekat, jadi kita tinggal cuci tangan, habis itu dilap di handuk kecil, baru langsung bisa tindakan ke pasien. Kalau misal wastafelnya jauh, itu akan lebih susah karena kita harus pergi dulu ke sana. Kalau kita misalnya pada tindakan yang sifatnya urgent atau terburu-buru, kan enak kalau wastafelnya dekat. Kalaupun ada yang tidak ada wastafelnya kayak gini misalnya, ini biasanya per bed itu akan diberikan cairan desinfektan atau seperti cairan untuk tangan
yang diberikan di bawah, di depan bednya itu. Yeah, I know. May we look into another area again, Miss? Silakan. Bolehkah kita melihat di area yang lain lagi? Why are the towels kept in the cupboard? Mengapa handuknya disimpan di dalam lemari? Oke, ada dua aturan ya. Yang pertama adalah misal handuknya bersih, itu memang kita harus tempatkan di lemari ini. Yang pertama supaya itu rapi. Terus kan ini sudah bersih, sudah dicuci, supaya tidak ada kontaminasi dari luar. Makanya ditutup kaca gini, supaya dia itu tetap bersih terus setelah dibersihkan. Yang kedua, kalau misal handuknya itu kotor, langsung dimasukkan ke tempat linen yang kotor, gitu alasannya. I think the towels are put in the trolley. Saya pikir handuknya ditaruh di troli. Tidak ya, kalau misal handuknya itu sifatnya bersih, kita masukkan ke dalam lemari. Kalaupun misal kotor atau pas memandikan pasien, tidak diberikan di troli, tapi ada kayak jemurannya sendiri. Jadi handuknya ditaruh di situ dulu untuk sementara. Kalau misal sudah selesai, langsung dimasukkan ke bak linen yang kotor tadi, terus nanti baru bisa dicuci. Kalau sudah bersih, dimasukin ke sini lagi. Itu prosesnya. If I may know, what is the name of the tool? Kalau boleh saya tahu, apa nama alat ini? Mana? Yang Ini adalah tensimeter untuk mengetahui tekanan darah dari seseorang. Ada beberapa jenis tensimeter, diantaranya yang pakai raksa atau air raksa, terus ada yang manual, dan ada adalah yang digital. Kalau yang digital ini lebih cepat kalau pemeriksaannya dan lebih akurat hasilnya. How to use it? Bagaimana cara penggunaannya? Oke, cara penggunaannya adalah di sini kan ada konsepnya ya. Mau dicobakah? Salah satu? Yes. Oke, ke siapa? Ke Margianti. Oke, penggunaannya adalah pastikan kabelnya ini ada di bawah. Jadi masangnya dari bawah. Permisi ya, Margianti, silakan tangannya dimasukkan. Oke, masangnya 2 jari di atas. Jadi berapa jari satu lagi di sini. 2 jari di atas bagian alat. Sudah terpasang di sini. Baru ini dipencet start atau stopnya. Nah, nanti dia akan dengan otomatis memompa si manset ini dan akan ada hasil jari tensinya ini. Tulisan SYS ini adalah sistol, dia ini adalah diastol. Maksudnya adalah ini tensi yang atas dan ini tensi yang bawah. Nah, sesuai dengan hasilnya ini, berarti tensinya adalah 109/77. Yang bawah adalah puls, ini nadi. Nadinya dari Margianti Jelang adalah 104. Enaknya menggunakan tensi digital itu seperti itu. Jadi kita nggak usah memompa dengan cara manual, gitu ya. Oke, izin lepas ya. Is this really an aspect? Apakah benar ini aspek? Iya, benar, itu namanya aspek. How to use it? Bagaimana cara penggunaannya? Oke, aspek ini gunanya adalah untuk melakukan kompres dingin. Nah, cara penggunaannya adalah tutupnya ini dibuka dulu, terus diisi es batu yang sudah dipecah. Nah, dikasih garam biasanya supaya es batunya ini awet lebih lama. Terus kita kan di sini kan tidak ada kainnya ya, jadi kita berikan suatu kain biar tidak langsung ke pasien dinginnya. Terus misalnya penggunaannya adalah
yang ini yang mau dikompres, kita tekan-tekan gini. Tapi harus dilapisi dengan kain dulu supaya nggak langsung dingin ke kulit pasien. Nah, kita tekan-tekan begini untuk kompresnya sampai dengan misal pasiennya ini bengkak, sampai bengkaknya berkurang kayak gitu. Cara penggunaan ice-packnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Okay, thanks for the interview today ya Miss. Oke, terima kasih untuk wawancaranya hari ini. Sama-sama.